الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan juga adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman mohon maaf saya tidak bisa bahasa Jawa kromo. Takutnya kalau ngomong ngoko malah ndak enak didengar. Jadi pakai bahasa Inggris saja ya. Bahasa Indonesia maksudnya. Jadi bapak-bapak, alhamdulillah ini mungkin yang kedua ya saya kesini ya. Kalau ndak salah yang kedua saya kesini. Kedua apa ketiga? Oh ketiga malah. Loh, kalau kesininya kedua betul toh? Lah iya betul kedua. Asmaji kan beda toh tempatnya? Hah? Sama? Cahaya sunahnya sama, cuman masjidnya ini. Yang kedua kan kalau di sininya. Ini pertama? Masuk toh? Oh pertama kali ya? Oh iya. Yang sebelum ini di mana? Oh lah Masjid Cahaya Sunnah. Ini bukan Masjid Cahaya Sunnah berarti. Oh iya. Ini diganti. Ya alhamdulillah. Terlepas dari tempatnya tapi intinya panitianya tetap Cahaya Sunnah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik sekalian, tadi mungkin sudah diumumkan bahwa topik pembicaraan kita adalah tentang penyakit hati dan obatnya. Ya. Perlu kita ketahui bahwa hati itu ibaratnya raja. Dan kalau dia itu raja berarti dia ngatur. Yang diatur adalah keseluruhan tubuhnya. Nabi SAW bersabda, "Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb." Di tubuh kita itu ada sekerat daging. Kalau sekerat daging ini baik keadaannya, sekujur tubuh kita akan ikut baik. Tapi kalau dia rusak, sekujur tubuh kita akan ikut rusak. Itu yang disebut dengan al-qalb, kalbu. Ya terjemahan populernya hati. Tapi hati ini bukan organ tubuh yang namanya hati, bukan ya. Karena secara bahasa kalau al-qalb itu kalau dikaitkan dengan organ tubuh artinya itu malah jantung. Ya, al-qalb itu artinya jantung, bukan organ yang namanya hati, bukan. Tapi yang dimaksud wallahu a'lam bukan organ yang kasat mata itu, bukan. Tapi intinya sesuatu yang sifatnya maknawi. Bapak Ibu sekalian, hati ini untuk bisa sehat, untuk bisa baik dan menularkan kebaikannya ke seluruh anggota tubuh, ke lisan, ke tangan, ke kaki, ke pemikiran, mata, telinga dan seterusnya, dia perlu disehatkan, perlu dibersihkan dari penyakit-penyakitnya, dari yang mengotorinya. Dan yang mengotorinya itu kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu terbagi dua secara garis besar ya. Penyakit hati
itu terbagi dua. Penyakit yang pertama ini memang tidak dirasa, gangguannya itu tidak langsung terasa. Jadi ada penyakit yang kita ini akan merasakan yang tidak enak ketika kita terkena penyakit. Tapi ada penyakit yang kita tidak merasakan gejala-gejalanya, kan begitu ya. Tapi itu penyakit sebetulnya. Dan biasanya itu yang lebih berbahaya. Yang gejalanya enggak terlihat itu biasanya penyakit yang lebih berbahaya, seperti penyumbatan pembuluh darah, ya, penyakit hipertensi. Tapi kalau sudah kelewatan batas, tiba-tiba stroke, tiba-tiba serangan jantung, tiba-tiba gagal ginjal dan lain-lain. Cuman kalau pusing itu kita kerasa. Nah, cuman pusing itu biasanya orang nggak terlalu berbahaya dampaknya. Gatal-gatal, ya, panas, nyeri sendi, ya, itu biasanya tidak seberbahaya penyakit-penyakit yang tidak terasa. Nah, hati juga gitu Bapak Ibu. Ya, Ibnu Qayyim menjelaskan ada penyakit hati yang kata beliau la yata'allam bihi sahibuhu fil hal. Saat itu penderita penyakit itu tidak merasakan rasa yang tidak enak, enggak. Wa kamaradil jahl, seperti penyakit kejahilan. Itu penyakit ternyata. Orang kalau jahil itu apakah dia cekot-cekot kepalanya? Mboten ya. Apakah merasakan sumpek? Enggak merasa kalau dirinya itu jahil, padahal itu penyakit. Wa maradhish syubuhati wasyukuk wa maradhish syahawat. Penyakit-penyakit yang sifatnya syubhat. Itu orang tidak merasa kalau sedang terkena syubhat. Syubhat itu sederhananya Bapak Ibu, dia terbalik dalam menilai sesuatu. Sesuatu yang sebetulnya itu indah, dia melihatnya jelek. Atau sebaliknya, sesuatu yang sebetulnya itu jelek dipandang indah. Itu syubhat. Sesuatu yang sebetulnya batil dipandang sebagai kebenaran. Itu syubhat. Atau sebaliknya, sesuatu yang sebetulnya itu hak, dia menganggapnya sebagai apa Bapak Ibu? Kebatilan. Itu orang tidak merasa sedih, tidak merasa sumpek, kan begitu. Justru dia merasa benar sendiri, padahal sejatinya dia sedang tersesat sejauh-jauhnya. Penyakit syak, ragu-ragu, itu juga jenis penyakit yang berbahaya karena ini mengganggu keimanan, bahkan bisa merusak dan membatalkan keimanan. Termasuk juga penyakit syahwat. Syahwat itu menyukai apa yang seharusnya dibenci. Yang dilarang kok dia malah suka, yang diwajibkan dia malah tidak suka. Itu syahwat. Syahwat kepada harta yang haram, kalau halal enggak apa-apa. Biasanya syahwat itu membahayakan ketika dia tidak lagi berpikir halal haram. Hausnya dia dengan kekuasaan, dengan kedudukan, kehormatan, gila hormat, ingin berkuasa terus, ingin memperkaya diri tanpa memperhitungkan halal haram. Ini jenis-jenis syahwat. Ini juga berbahaya bagi kesehatan hati seseorang. Dan ini kata beliau, huwa a'dhamun naw'aini alaman. Sebetulnya dampaknya itu paling berbahaya dibandingkan dengan penyakit yang satunya lagi yang memang dirasakan secara instan, seperti sedih, kesedihan, kemarahan. Itu termasuk penyakit hati yang tipe kedua.
Orang merasakan itu, sumpek, sedih, marah, kepikiran. Ada yang istilah bahasa Arabnya ada alham, ada algham. Alham itu orang sibuk memikirkan yang tidak baik di masa depan. Nanti bagaimana kalau krisis ekonomi berkelanjutan, makin banyak pabrik-pabrik yang mem-PHK karyawannya, nasib saya bagaimana, saya padahal juga karyawan. Nanti bagaimana kalau daya beli masyarakat semakin menurun, kalau ekonomi kolaps. Pokoknya yang akan datang yang tidak enak dia pikirkan, itu kan menyiksa kan Bapak Ibu. Nah itu namanya ham. Ada yang namanya gham, ya, cuman beda satu huruf. Ya, bahasa Arab itu peka, diganti satu huruf bisa beda maknanya. Al-gham itu yang sudah dia rasakan, yang sedang dia rasakan, kegundahan, kegelisahan yang sedang dirasakan, itu namanya apa? Gham. Makanya ketika Allah menceritakan Nabi Yunus saat sedang berada dalam perut ikan, wah itu kan sumpek banget ya Bapak Ibu ya. Bayangkan orang dalam perutnya ikan tapi tidak mati. Bagaimana coba? Perut ikan tuh kira-kira selama masjid ini luas mana? Wih, luas masjid ini. Apa bisa orang tarik napas lega? Terus yang dihirup udara yang sejuk. Ya perut ikan, baunya tengi. Wong ikan tuh makanannya ya macam-macam dan sudah masuk dalam perut. Orang kalau gelegeen, leres gitu, gelegeen gitu. Nah, orang kalau gelegeen kan baunya nggak enak, apalagi ikan gelegeen. Makanya Allah menceritakan وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Ya, jadi ketika dalam perut ikan Allah menggambarkannya sebagai berada dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Gelapnya perut ikan, ikannya di dalam samudra gelap, dan di malam hari zulumat. Beliau merintih manggil-manggil Allah dalam kondisi yang super sumpek. Maka Allah kabulkan doanya secara instan, wa najjaynahu minal gham, dan kami bebaskan dia dari kegelisahan, kegundahan, kesumpekan yang sedang menggelayutinya. Itu namanya gham. Itu termasuk penyakit hati. Namun sekali lagi bahayanya lebih ringan daripada penyakit hati yang pertama. Keraguan, syubhat, syahwat. Ya. Yang kedua ini lebih ringan sebetulnya kata Ibnul Qayyim. Kalau yang pertama itu bisa menyebabkan rusaknya hati. Ya, keraguan, syubhat, syahwat itu bisa, kejahilan itu bisa menimbulkan hati kita ini bukan hanya rusak tapi terkunci. Ya. Khatamallahu ala qulubihim. Allah mengecap hati mereka, sudah ini tidak bisa lagi menerima hidayah. Itu gara-gara penyakit yang pertama. Ya. Maka yang begini ini obatnya hanya bisa diberikan oleh para rasul atau pewaris mereka. Obat dari kejahilan, obat dari syubhat, obat dari keraguan, obat dari syahwat, itu resepnya yang punya para rasul atau pewaris mereka. Siapa pewaris mereka? Para ulama. Ya, karena mereka yang mewarisi ilmunya para rasul ini. Makanya Rasulullah mengajarkan iman. Iman itu obat buat perasaan ragu-ragu.
biar nggak ragu-ragu, berimanlah dengan baik dan benar, ikuti apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar faham tentang agama dan bisa mengentaskan diri dari penyakit kejahilan, maka pelajari apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar tidak rancu oleh syubhat, maka obatnya ada pada sunnah beliau. Nabi SAW kan sudah mengingatkan, ya, innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Nanti yang dikasih umur panjang setelah aku meninggal pasti akan menyaksikan banyaknya perbedaan. Semua ngakunya muslim, kadang nggak cuman muslim, semua ngakunya cinta sama Nabi, nggak cuman cinta sama Nabi, mengaku sebagai keturunan Nabi bahkan, tapi kok beda-beda cara memahami agamanya, kok beda-beda. Mengakunya sebagai ahlu sunnah wal jamaah, tapi kok beda-beda. Ngakunya muslim, kok beda-beda jalannya, kan bingung toh. Nah, kenapa bingung? Karena nggak belajar Islam yang benar yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau dia punya penawarnya, dia tidak akan terkena penyakit bingung. Bingung itu penyakit berat, itu dampaknya itu. Karena dia nggak tahu yang benar mana, yang salah mana. Mungkin dia selama ini berada di atas kebatilan dan dia tidak pernah sadar. Beda sama orang yang sedih. Sedih itu kan nggak kelamaan biasanya. Sedih sebentar, habis itu seneng lagi. Sumpek sebentar, habis itu bahagia lagi. Marah, habis itu reda. Tapi kalau bingung itu kadang bertahun-tahun, Bapak Ibu. Puluhan tahun. Bingung dia, tapi tidak pernah sadar kalau dirinya bingung. Nah, itu bahayanya bingung. Biar tidak bingung, ketahui ilmunya. Dan ilmunya itu harus jelas sumbernya. Sumbernya mesti jelas. Dan Nabi sudah jelaskan. Fa'alaikum bisunnati. Kalian wajib. Alaikum itu artinya kalian wajib berpegang dengan sunnah wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan juga sunnahnya. Sunnah di sini artinya ajaran. Ikuti ajaranku dan ajarannya para khulafa yang lurus, yang mendapat hidayah, itu al-khulafa ar-rasyidun. Siapa yang tahu siapa saja namanya? 1 Abu Bakar, 2 Umar bin Khattab, 3 Uthman bin Affan, 4 Ali bin Abi Thalib, 5. Oh, enggak ada yang 5 ya, 4 ya. Oh iya. Jadi itu yang kita diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang teguh dengan ajarannya. Enggak cuman berpegang teguh, tapi Nabi menjelaskan dengan yang lebih tegas lagi, addu 'alaiha bin nawajib. Gigit dengan gerahammu itu. Ibaratnya kalau kita suruh pegangan tali, kalau cuman tangan bisa merucut. Pegang pakai tangan, gigit pakai geraham. Bahwa itu biar kenceng kita megangnya. Jangan setengah-setengah kalau mengikuti sunnah Nabi, gitu loh. Itu kunci keselamatan. Percaya enggak? Mosok. Percaya enggak sama hadis Nabi? Nah, amalkan sunnah kalau begitu. Ya, itu kunci keselamatan. Makanya kata para ulama, as-sunnatu safinatu Nuh. Ya, sunnah Nabi itu ibarat perahunya Nabi Nuh. Siapa yang berada di atasnya selamat. Yang tidak mau masuk ke situ celaka, tenggelam.
Ya, karena emang Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang eratlah dan gigitlah dengan geraham kalian. Nah, sunnah itu punya musuh enggak Bapak Ibu? Apa namanya? Bid'ah. Enggak apa-apa ya. Oh, ada hadiahnya. Oke, ada hadiahnya di sini. Ya. Siapa yang tahu definisi bid'ah itu apa? Coba ngacung dulu, masnya yang di belakang niku. Masya Allah, panitia. Penggerak, Masya Allah. Saya kurang begitu dengar. Kasih mic. Wa kullu bid'atin dolalah. Bid'ah itu sesat dan menyesatkan. Bid'ah pengertiannya Pak? Bid'ah itu mengada-ada dalam masalah agama. Ngoten nggih. Sepakat Bapak Ibu? Mengada-ada dalam masalah agama. Iya. Barakallahu fiik. Kalau ngaji pakai hadiah niku bid'ah napa mboten, Pak? Hah? Loh, saya tanya loh. Emang di zaman Nabi dulu ada ngaji bagi-bagi hadiah begini? Nggih. Ada enggak? Bid'ah napa mboten kan? Itu yang jawab tadi, bid'ah bukan, Pak? Hah? Kalau bid'ah balik sini hadiahnya. Nggak jadi tak kasih hadiah. Ya, itu nggak salah, asalkan kita paham segala sesuatu yang diada-adakan dalam perkara agama akan lebih tepat lagi kalau ditambahi yang tidak berdasarkan dalil syar'i. Nah, kadang ada kemiripan masalahnya antara yang dinamakan bid'ah dengan yang dikenal oleh para ulama sebagai maslahah mursalah. Maslahah mursalah dan bid'ah sama-sama enggak dijumpai bapak-bapak dan ibu-ibu di zamannya Nabi. Dua-duanya enggak ada. Nanti saya kasih contoh. Ngaji pakai hadiah itu maslahah mursalah. Ngaji pakai mikrofon ini itu maslahah mursalah. Masjid dikasih kipas angin, bahkan dikasih AC, dikasih karpet, itu semuanya maslahah mursalah. Menyiarkan kajian melalui media massa streaming, ada yang pakai YouTube, pakai TikTok. Memang ada di zaman Nabi YouTube dan TikTok? Tidak ada. Ya, kamera, rekaman MP3 dan lain-lain. Tidak ada semua itu. Sebagaimana amaliyah-amaliyah bid'ah juga nggak ada di zaman Nabi. Jadi kalau cuman tidak ada di zaman Nabi, itu bisa jadi bid'ah, bisa jadi bukan bid'ah. Alias apa tadi yang namanya bukan bid'ah tapi sama-sama nggak ada tadi? Maslahah mursalah. Bedanya kalau maslahah mursalah itu sesuai dengan dalil syar'i. Kalau bid'ah tidak sesuai. Itu yang pertama. Contoh yang lebih jelas lagi. Ada mushaf Al-Quran enggak? Hah? Ya, kita semua punya mushaf Al-Quran kan? Tapi mushaf Al-Quran dengan bentuk seperti itu enggak mungkin ada di zaman Nabi. Betul? Iya, karena di zaman Nabi itu cara penulisannya masih sangat sederhana. Kita kalau suruh baca tulisan di zaman Nabi, tidak ada yang bisa. Oh, enggak pakai titik. Oh, ya, antara sin dengan nun dengan ba dengan ta itu
untunya apa untunya ya? Cucuk-cucukannya itu sulit untuk dibedakan. Titiknya ndak ada. Apalagi harokat, fathah kasrah ndak ada sama sekali. Ya. Jadi penggunaan titik sin dengan shin, ya, titiknya 3 di atas, ndak ada itu di zaman Nabi. Tapi itu semua adalah bagian dari maslahah mursalah. Maslahah mursalah itu sesuai dengan dalil syar'i. Kalau bid'ah tidak sesuai. Apa dalil syar'i yang mendukung penulisan Al-Quran hingga sampai hari ini seperti yang kita baca itu? Yang mendukung adalah perintah warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan merdu. Orang zaman dulu kebanyakan masih buta huruf, termasuk baginda Rasulullah SAW dan sebagian besar sahabatnya. Mereka menghafal dan membaca dari hafalan. Sebagian besarnya, ada yang bisa baca tulis, ada. Ya, tapi kita bicara mayoritas. Nabi pun tidak membaca dengan teks, enggak. Beliau membaca dari hafalannya. Ya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Ya, kamu jangan tergesa-gesa wahai Rasulullah. Ketika wahyu itu baru turun, kamu jangan tergesa-gesa kepengen ngikuti. Tenang aja. Kami yang akan memastikan Al-Quran itu selalu terkumpul pada hatimu. Inna alaina jama'ahu. Kami yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan Al-Quran pada hatimu itu, wa qur'ana, dan yang membacakannya kepadamu. Fa'idha qara'na, kalau kami sudah bacakan, fattabi' qur'ana, baru kamu ikuti. Tenang aja. Karena Al-Quran itu turun di saat orang-orang masih mengandalkan hafalan, dan hafalan mereka super duper kuat, tidak kayak hafalan kita hari ini, sudah dibaca bolak-balik masih lupa aja. Ya. Mereka itu kadang sekali dengar langsung hafal. Ya. Apalagi kalau kata-kata itu sangat indah, sangat mengena, singkat dan padat seperti kalimat-kalimat Al-Quran. Karena itu adalah kalamullah, ucapannya Allah. Orang Arab itu sangat mudah tersihir oleh balaghah, oleh retorika. Ngertos retorika niku napa? Retorika itu kemampuan, kemahiran dalam mengungkapkan makna, memukau kalau menyampaikan sesuatu. Orator, wah itu seorang orang Arab seneng banget itu. Kalau ada syair yang indah, itu walaupun 100 bait, kadang sekali dengar langsung hafal. Di zaman itu ya. Apalagi ini kalamullah, ucapannya Allah. Jadi mereka masih mengandalkan itu, sehingga tidak perlu ditulis. Hafalan mereka kuat, akurat. Tapi seiring dengan berkembangnya dunia Islam, ada orang-orang yang bahasa ibu mereka bukan bahasa Arab. Ada orang Persia, ada orang Afrika, ada orang Romawi, ada orang India. Mereka kan tidak ngerti bahasa ini apa maksudnya. Aksara ini nggak mereka kenal sebelumnya. Maka mulai diperjelas, dikasih gigi-gigi, dikasih titik, ada yang titiknya 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang di atas, ada yang di bawah. Wah, ini perlu juga dilengkapi lagi, dikasih fathah, kasroh, domah, sukun. Wah, ini Al-Quran tidak ada titik komanya, tidak ada tanda tanyanya. Kapan kita harus berhenti? Kapan kita harus jalan? Kapan kita boleh lanjut, boleh berhenti? Dikasih alamatul waqfi wal ibtida. Itu semua masalah mursalah.
Karena baru dibutuhkan kemudian. Di zaman itu belum diperlukan bahasa ibu mereka kok. Ya. Mereka bisa membaca dengan seindah-indahnya tanpa harus melihat teks, hafal. Ya. Nah, tapi yang nanti baru kenal, baru masuk Islam nggak bisa, maka perlu dipermudah. Jadi sesuai itu dengan perintah warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Bagaimana kalau ternyata aksaranya kita kesulitan? Maka semua yang mempermudah kita untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil itu tidak menjadi bid'ah. Nah, ciri khasnya maslahah mursalah itu dinamis Bapak Ibu. Dia menyesuaikan. Kalau dulu ditulis di pelepah kurma, di lempengan kayu, batu, kulit. Berikutnya setelah ditemukan kertas, ya ditulis di kertas. Kemudian berkembang, mulai diabadikan, direkam dengan kaset. Ya, wah era kaset sudah lewat, sudah jadul, nggak ada lagi. Ya, ngelokor, sudah nggak masanya lagi ngelokor itu, ya kan? Atau masih ada di sini yang punya kaset itu? Ya, mau dibeli ini katanya, jadi barang antik. Ya, pindah ke era apa? CD. Era CD juga sudah mulai lewat, pindah ke era MP3, flash disk, dan seterusnya, HP sekarang. Ya. Itu ciri khasnya maslahah mursalah. Tapi kalau bid'ah cenderung statis. Saya mau menyebut contohnya agak gimana gitu ya. Hah? Oh enggak apa-apa. Kalau maslahah mursalah itu sebabnya belum ada. Kalaupun ada sebabnya, ada penghalangnya. Misal nih, kenapa Al-Quran nggak ditulis sejak zaman Nabi? Padahal kan nggak semua orang itu bisa menghafal. Betul, memang tidak semua orang bisa menghafal. Tapi ketika Nabi masih hidup, ayat itu belum tuntas turunnya. Ada yang turunnya sebagian. Surat-surat itu enggak semuanya turun sekaligus loh Bapak Ibu. Yang pertama kali turun berapa ayat coba? 5 ayat dari surat Al-Alaq. Habis itu pindah sekian ayat dari surat Al-Mudaththir. Nah, karena itulah tidak memungkinkan kalau ditulis di zaman Nabi. Nanti isinya tipek-tipekan toh. Tipek juga belum ada masalahnya. Ya kan susah itu. Udah terlanjur disusun loh, wah ternyata ini diganti ayatnya. Kan susah nanti. Nah, sampai Nabi meninggal. Jadi memang ada yang menghalangi Al-Qur'an untuk ditulis selama Nabi masih hidup. Karena turunnya surat-surat itu kadang tidak sekaligus. Dan ada yang namanya nasakh, menghapus. Yang dihapus kadang ayatnya diganti dengan ayat lain, atau hukumnya tapi lafadznya masih ada, macam-macam ininya. Nah, jadi ini yang namanya bid'ah, ini kita harus waspadai karena itu yang akan menjadi musuh bebuyutannya sunnah. Makanya Nabi bilang wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang diada-adakan. Maksudnya dalam menjalankan agama ini yang memang tidak ada landasan dalil syar'inya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang diada-adakan dalam agama, ya, kalau dalam dunia enggak apa-apa. Ya, yang penting sifatnya bukan sekedar sarana. Karena kalau maslahah mursalah itu karakteristiknya dia itu sarana saja, bukan tujuan. Mic ini apakah tujuan ataukah sarana? Sarana. Umpamanya listrik padam, apa kajiannya bubar? Tetap lanjut. Cuman saya tidak pakai mic kan? Ya, gitu loh. Tapi kalau bid'ah itu bukan sarana. Bid'ah itu memang tujuan. Makanya cenderung tidak mengalami banyak perubahan. Dari dulu ya gitu-gitu aja. Ya, bid'ah membaca
zikir tertentu dikaitkan setelah mayat meninggal sekian hari, nanti diulangi lagi, kan ya gitu-gitu terus tahu dari dulu ya, karena emang itu jadi tujuan. Beda dengan maslahah mursalah. Maslahah mursalah itu bukan tujuan, dia sarana saja. Ketika sudah nggak relevan, pindah ke sarana yang lain. Contohnya haji naik pesawat terbang, naik kapal, sekarang naik kereta cepat. Dulu sepeda ontel nggak kuat tuh ya, ngawur, panas loh ya. Dulu naik onta ada, cuma katanya nggak boleh masuk ya, sudah sampai sana nggak boleh masuk katanya. Jadi intinya itu kan hanya sarana, tidak menjadi tujuan ya. Kalau dulu adanya onta ya naik onta, adanya keledai naik keledai, adanya kuda naik kuda, ndak ada ya jalan kaki. Ada juga ulama yang jalan kaki, ndak punya kendaraan, dia cuma punya kaki, jalan kaki. Ditemukan kendaraan mobil, naik mobil, bis. Yang dari luar negeri sebelum ada pesawat naik kapal berbulan-bulan ya. Setelah ditemukan pesawat terbang naik pesawat, karena itu bukan tujuan, itu hanya wasilah. Nah, jadi dia akan berkembang. Tapi kalau bid'ah cenderungnya apa? Ya begitu-begitu aja, karena emang dia jadi tujuan. Nah itu cara kita membedakan, karena banyak terjadi syubhat di sini. Ketika dibilang semua bid'ah sesat, berarti kamu dari ujung rambut sampai ujung kaki sesat semua. Loh, kok bisa begitu? Kan kamu nggak ada di zaman Rasulullah. Nah, itu namanya bodoh-bodohan. Bodoh-bodohan kalau begitu. Ya semua yang sini bid'ah semua. Nggak ada semua di zaman Rasulullah. Ya nggak begitu, ya. Ini dia nggak bisa membedakan. Ini dia terkena penyakit hati. Yang ngomong begini ini terkena penyakit hati, syubhat, rancu. Tayyib. Yang betul semua bid'ah itu sesat. Nggak ada bid'ah nggak sesat. Kalau Anda itu menganggap itu tidak sesat, yaitu mungkinnya ada dua kemungkinan. Pertama, itu memang bukan bid'ah mas, itu maslahah mursalah, Anda gagal faham. Atau itu bid'ah, cuman Anda ngeyel. Wong Nabi bilang kullu bid'atin dhalalah, loh kok sampean bilang ada bid'ah wajibah, bid'ah mustahabah, bid'ah mubahah, bid'ah makruhah, bid'ah muharramah. Itu dari mana? Dari mana Nabi bilang kullu bid'atin dhalalah? Apa Nabi itu tidak ngerti bahasa Arab toh? Hah? Apa ada dhalalah kok wajib? Sesat kok wajib? Disunahkan sesat? Dibolehkan sesat? Ya tidak ada. Haram sesat itu semua. Dan Nabi mengucapkan itu dalam khutbatul hajah. Tidak cuma sekali, berulang kali Nabi mengucapkan itu. Tidak pernah sekalipun ada pengecualian. Lah kok berani-beraninya Anda mengecualikan loh? Berarti Nabi ini tidak faham gitu ya menurut Anda. Nah, berat ini konsekuensinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang penyakit hati yang namanya syubhat ini memang lebih dahsyat pengaruhnya. Tapi ya tadi itu kata Ibnul Qayyim, orangnya yang terkena tidak pernah merasa dirinya sedang digerogoti oleh penyakit yang sangat berbahaya, yang itu akan merusak imannya dia, merusak pola pikirnya dia, dan bisa mencelakai dia ya. Oleh karena itu obatnya cuma satu, kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah, yaitu dengan rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah yang difahami oleh para salafus saleh. Karena kalau bukan mereka yang memahami, rancu lagi ya, kayak tadi itu dikandani ngeyel ya. Jadi kita memahami ini juga harus benar, karena pemahaman itu banyak. Ada pemahaman A, pemahaman B, pemahaman C, pemahaman D. Anda mau coba yang mana? Jangan coba-coba ya. Ikuti yang sudah jelas jaminannya. Siapa yang sudah jelas jaminannya? Allah sudah jelaskan itu. Catat ya,
dalilnya ya. Ini semuanya ayat Al-Quran. Pertama di surat nomor 2 ayat 237. Surat Al-Baqarah ayat 237. Itu dalil yang pertama. Bunyinya fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka mau beriman sebagaimana antum beriman. Antum niki sanes sampean Bapak Ibu. Antum dalam ayat ini itu bukan kita, bukan yang ada di sini, bukan. Tapi yang ada ketika yang beriman ketika ayat itu ketika ayat itu turun. Fa in amanu, kalau mereka itu mau beriman bimithli ma amantum bihi, seperti yang antum imani. Antum di sini adalah sahabat Nabi, bukan yang lain. Karena ketika ayat ini turun tidak ada orang beriman selain mereka. Paham kan? Logikanya kan begitu. Faqad ihtadaw, berarti mereka telah mendapatkan hidayah. Syaratnya mendapatkan hidayah, beriman sebagaimana yang diimani oleh para sahabat. Yang dimaksud bukan supaya kualitas iman kita sebaik mereka, bukan. Tapi cara kita beriman samakan dengan mereka. Kalau mereka mengimani dengan cara begini, ya sudah, imani dengan cara begitu. Kalau mereka tidak pernah mempermasalahkan sifat-sifat Allah, jangan pernah permasalahkan sifat-sifat Allah, karena itu memang tidak jadi masalah. Gitu loh. Kalau mereka nggak membahas, tidak usah dibahas. Itu tidak perlu untuk dibahas berarti. Ayat yang dalil yang kedua di surah An-Nisa ayat 115 yang bunyinya adalah wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Perhatikan ya, ini perlu konsentrasi ya. Ini daging, bukan karak. Daging ini, daging itu kan makannya perlu konsentrasi. Ya, nek karak tuh sambil baca kitab tidak apa-apa, sambil baca koran. Ya, daging eman-eman dimakan sambil lalu ya, dinikmati. Wa man yushaqiqir rasul, siapa yang menentang Rasul itu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahumul huda, setelah jelas baginya petunjuk kebenaran, dia sudah tahu dalil-dalil kebenaran yang dibawa oleh Rasul, tetap menentang. Ini faktor yang pertama, alasan kesesatan yang pertama itu ini, menentang kebenaran yang dibawa oleh Rasul padahal dia sudah tahu bahwa itu adalah kebenaran. Ada alasan kedua yang berbeda dengan alasan pertama, yaitu wayattabi' ghaira sabilil mu'minin. Ini dua alasan, cukup salah satunya bisa menimbulkan akibat yang sama. Akibatnya ya, alasan yang pertama sudah tadi ya, menentang Rasul setelah jelas baginya kebenaran. Alasan yang kedua, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Ayat ini dijadikan dalil oleh imam kita semua, Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa yang namanya ijma' itu tidak boleh ditentang. Dalilnya ini, ijma' kesepakatan kaum muslimin, ulamanya ya, bukan awamnya, ulamanya yang sepakat. Baik itu di generasi sahabat atau di generasi tabi'in atau di generasi tabi'in ya. Kalau sudah bersepakat jalannya harus lewat sini, terus ada yang tidak mau lewat situ, sesat. Bukan cuman sesat, dimasuk ke neraka jahanam sama Allah. Kan ayatnya bilang begitu, betul nggak? Nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan dia berpaling ke arah yang mana dia berpaling ke sana. Wa nuslihi
Jahannam, dan nanti ujung-ujungnya dia kami masukkan ke Jahannam. Jadi ada dua sebab orang tersesat dalam ayat ini. Tidak harus dua-duanya ditemukan, cukup salah satu. Karena yang namanya huruf waw, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' dan seterusnya, itu namanya wawul atf, untuk merangkai dua hal yang berbeda. Seperti kalau saya katakan datang Ahmad dan Zaid, apakah Ahmad sama Zaid itu sama? Beda, makanya saya pakai Ahmad dan Zaid. Kalau sama saya pakai apa kira-kira? Alias. Datang Ahmad alias Zaid, itu berarti sama. Bahasa Arab juga menggunakan dan, tapi pengertiannya di sini adalah dua hal yang berbeda. Jadi ini tidak sama dengan ini. Ya, makanya ayat ini menjadi dalil wajibnya kita mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Kira-kira nih Bapak Ibu, ketika ayat ini turun, siapa itu orang-orang yang beriman? Kita. Kita ini belum ada ceritanya. Siapa orang-orang yang beriman ketika ayat ini turun Bapak Ibu? Ya sahabatnya Rasulullah, tidak ada yang lain toh. Nah, kalau tidak mengikuti jalannya para sahabat, itu hasilnya sama dengan menentang Rasul. Ya, sesat masuk jahanam. Itu Allah yang bilang. Nah, tak kasih daging lagi sekarang. Sudah ditelan dagingnya, paham, dicerna, tak kasih daging lagi. At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun, surat nomor 9 ayat nomor 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada, dan seterusnya. Enak-enak itu janjinya Allah di situ. Ya. Allah sebutkan dulu kriteria orang-orang yang kalau kita mengikuti mereka dapat itu nanti. Pertama, as-sabiqunal awwalun, mereka-mereka yang terdahulu lagi, pertama-tama masuk Islam. Kira-kira sinten niki? Lagi-lagi sahabat Nabi. Minal muhajirin, wah jelas banget nih ini kan. Wal ansor, wah jelas sudah. Alhamdulillah Allah masih sebutkan yang ketiga, wattabi'ina lahum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Karena masih ada yang ketiga ini, kita masih punya kesempatan. Alhamdulillah. Kalau mau ngikuti, nek ndak mau ya salah sendiri ya. Radhiyallahu anhum, ini jaminannya Allah nih. Allah ridho sama mereka. Pertanyaannya, ya hadiahnya sudah habis ya. Oh masih ada. Putri, wah, ada mic-nya. Baik. Wah, putra satu istimewa. Ayam ingkung, masya Allah. Pertanyaannya, ridho Allah dengan surga lebih mulia mana? Untuk putri ini, silakan. Tapi pilihan harus ada alasan ya. Ora gur milih. Bismillah. Nggak ada. Tit. Tunjuk jari, Bu. Tit nopo Jim? Ada Ustadz sebentar. Permisi, nggih. Permisi. Boleh dialihkan ke yang ganteng-ganteng? Ada Ustadz sebentar.
Oh ada, ya silahkan. Perjalanan. Bismillah. Lebih memilih ridho Allah, karena tanpa ridhonya Allah kita tidak bisa masuk surga. Ya bagus, Masya Allah. Ada alasan lain. Ini pertanyaan kedua juga buat akhwat. Monggo. Jawabannya sudah betul, tapi alasannya ada lebih dari satu. Ada yang mau jawab? Ibu, tunjuk jari. Dit, Ada. boleh dialihkan? Alihkan ya, bapak-bapak. Oh ada, ya silahkan. Karena Allah pencipta kita. Terus kenapa? Ya betul itu, cuman kaitannya apa? Kenapa ridho Allah lebih mulia daripada jannah? Karena Allah pencipta kita. Saya agak bingung kaitannya di mana itu. Yang lain, bapak-bapak di sini ada? Ya. Monggo, Pak. Kalian masuk surga bukan karena amal kalian, tapi karena rahmat Allah. Loh, pertanyaan saya, ridho Allah dengan surga lebih mulia mana? Ridho Allah karena sudah tadi itu. Kalau itu sudah, Pak. Ya, itu pernyataan betul, Pak. Cuman tidak berkaitan dengan pertanyaan. Oke. Tidak apa-apa. Ya. Sudah? Ada lagi yang lain mau nyoba? Jawabannya karena ridho Allah itu sifatnya Allah. Kalau surga itu makhluk. Ya sifat sama makhluk bagusan sifat dong. Nah, gitu loh. Orang kalau sudah dijamin ridho Allah, jannah itu bonus, mesti dapat. Tapi orang kalau masuk jannah sebelum dia diridhoi oleh Allah, mungkin tidak mampir neraka dulu. Mungkin. Nah, itu. Tapi kalau sudah diridhoi oleh Allah, tenang, selamat. Ya. Makanya Allah bilang tentang neraka, anti azabi wa'adzibu biki man asya'u min ibadi. Dan Allah bilang ke surga, anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi. Wahai neraka, engkau adalah siksaku, denganmu aku menyiksa siapa yang aku kehendaki di antara hambaku. Allah bilang ke surga, wahai surga, engkau adalah rahmatku, dan denganmu aku merahmati siapa yang ku kehendaki dari hambaku. Jadi alasan pertama karena memang orang kalau dapat ridhonya Allah, dia pasti akan masuk surga. Alasan yang kedua, ridho Allah itu sifatnya Allah, sedangkan surga itu makhluk. Gitu ya. Baik. Jadi tadi hadiahnya untuk akhwat satu, yang kedua buat saya. Aku sing bener sing jawab kok. Enggak, jangan yang ingkung, yang ringan aja. Baik. Jadi itu dalil yang keberapa tadi? Ketiga ya. Kau sudah jelas loh, Allah menjanjikan ridhonya, dan mereka juga bakalan ridho, radhiyallahu anhum wa radu anhum. Mereka pasti puas banget dong kalau dikasih jannah sama Allah, ya kan? Makanya wa a'adda lahum jannat, dan Allah sudah siapkan jannah bagi mereka. Tajri tahtahal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, khalidina fiha,
dan mereka kekal di sana. Itulah keberuntungan yang besar. Dalil, masih mau daging lagi? Nah, di surat Al-Fath, surat ke-48 ayat ke-26. Ayatnya agak panjang, intinya di bagian tengah-tengah. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. Ini tazkiyah luar biasa dari Allah. Dan ketika orang-orang kafir itu tersulut oleh fanatisme jahiliyah mereka untuk memerangi Rasulullah dan orang-orang yang beriman, maka Allah turunkan as-sakinah, perasaan tenang kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman itu. Kira-kira siapa lagi ini yang dimaksud orang-orang yang beriman itu? Tidak ada lain sahabat Nabi. Wa alzamahum, dan Allah mewajibkan mereka, mengharuskan mereka untuk terikat dengan kalimatut taqwa, kalimat ketakwaan. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha, dan merekalah yang paling berhak dengan ketakwaan itu, dan merekalah ahlinya ketakwaan. Ini Allah sudah mengatakan begitu, kok kita masih coba-coba, masih nyoba, ndak deh, saya mau pakai Islam versi Nusantara aja. Wah, hati-hati loh. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Ndak ada pilihan. Kalau mau selamat, Islam sebagaimana yang difahami oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Amalkan kalau mereka amalkan, ndak usah diamalkan kalau mereka tidak mengamalkan. Cukup sudah jelas kalau ngikuti mereka itu radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adalahum jannah, ya, hum ahaqqu wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha, mereka orang yang paling berhak dengan kalimat ketakwaan dan mereka lah ahli-ahlinya. Sudah jelas, ya. Jadi kuncinya, intinya dari kajian kita ini adalah semua penyakit hati itu cara ngobatinya adalah dengan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah yang difahami oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu perlu ngaji. Nah, jadi saya cuman ngompori, saya cuman nyumet. Nah, nanti yang kipas-kipas, yang ustadz-ustadz yang ada di sini, ya, dilanjut lagi pengajiannya, ya, gitu Bapak Ibu. Oh, ada hadiah lagi, 2 putri, tinggal 2 hadiah ya, 1 putri 1 putra atau 2 putri 1 putra? 2 putri 1 putra. Ya, pertanyaannya apa bedanya ham dengan gham? Nah, yang putri dulu. Apa bedanya ham dengan gham? Ada. Monggo. Bedanya ham memikirkan yang tidak baik di masa depan, bedanya gham merasakan kegundahan dan kegelisahan. Jadi ham tadi sudah terjadi atau belum? Belum. Kalau gham Sedang merasakan. sedang dirasakan. Betul. Barakallahu fiik. Satu lagi, ada yang mengingat ayat yang menyebutkan tentang gham? Kutipan ayatnya yang saya minta. Ini tak tanya nabinya siapa, kan ngerti semua. Potongan ayatnya. Boleh buka mushaf, nggak apa-apa. Ya. Ayo cepet-cepetan searching, tak hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Tet.
Ibu-ibu tuh ada? Ada. Ya, silahkan. Doa dari Nabi Yunus yaitu la ilaha illa anta la ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna minal gham. Wah, kurang Bu. Ayat enggak boleh salah Bu. Iya, dilarang salah. Karena tidak bisa bil makna. Fastajabna lahu. Ini kurang 2 kalimat ini, 2 kata tok ini. Man zainab minal gham. Wa man zainab minal gham. Masalahnya tidak boleh salah kalau Al-Quran itu harus benar bacanya. Ayo. Saya taunya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin aja Pak. Ya, itu doanya itu betul, tapi yang ada ghamnya itu. Udah ini ibu-ibu, tinggal buka loh, cari ayatnya, dibaca selesai itu. Boleh kok baca Quran boleh. Nendak apal ya muskilah juga bodoh wae. Fastajabna minal gham. Fastajabna lahu. Oh, fastajabna lahu minal gham. Bukan. Westit wae. Ini bapak-bapak sudah gemes mau jawab ini kayaknya ini. Nanti tak kasih pertanyaan lagi, bapak-bapak. Malah orang yang jawab. Tidak ada yang tahu. Fastajabna lahu. Masuk saya lagi yang dapat hadiah ini. Wa najjaynahu minal gham. Wa kadzalika nunjil mu'minin ya. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Ya sudah, ini agak susah berarti pertanyaannya. Tak kasih yang gampang aja. Dua jenis penyakit hati tadi. Siapa yang bisa menjelaskan? Singkat aja. Putra boleh, putri boleh, wes cepet-cepetan. Ada penyakit yang begini, ada penyakit yang begitu. Nanti pertanyaan berikutnya contohnya. Ya kan enak tuh. Bisa enak banget itu kan. Ya, tafadhol. Yang kedua, jangan disebut contohnya. Pertanyaan berikutnya itu. Yang kedua, ya benar. Sekarang pertanyaan berikutnya, contoh penyakit, ya ada hadiah. Contoh penyakit yang bisa dirasakan oleh penderitanya, penyakit hati ya, bukan penyakit fisik. Yang putri. Penyakit kejahilan. Kalau yang tidak bisa dirasa, itu yang bisa dirasa atau yang tidak bisa dirasa? Tidak bisa dirasa. Kalau yang bisa dirasa? Contohnya penyakit kesedihan. Kesedihan dan kemarahan. Iya betul. Tapi ada, sudah ada hadiah ya. Baik, alhamdulillah hadiah sudah habis, pengajian pun habis. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian, bisa difahami dengan baik, menjadi bekal kita semua. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.